Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Davita Ulfatunisa. Kali ini saya akan bercerita yang berjudul Muara Batang Sikobo. Sungai Sikobo berada di ujung Gading, Kecamatan Lembah Malintang, Kabupaten Pasaman Barat. Sungai ini berhulu dari Gunung Malintang di daerah Sitwa yang berada nun jauh di sana. Sungai Sikobo merupakan salah satu sungai terbesar yang ada di Lembah Malintang. Airnya jernih, bersih, terasalah sangat sejuk, mengalir di bawah jembatan gantung yang merupakan peninggalan yang bersejarah buat kita semua. Hampir semua penduduk yang berada di pinggiran pantai Sikobo menggunakan aliran sungai ini untuk keperluan sehari-hari mereka, seperti mencuci, mandi, mengambil pasir dan batu. Adapun yang mencari ikan di sungai ini sangatlah banyak. Makanya ada yang bermata pencarian sebagai nelayan, dan hasil tangkapannya dijual untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Canda dan tawa anak-anak pinggiran sungai hampir setiap saat membuat ramai Batang Sikobo. Ada yang berenang kian kemari, berkejar-kejaran sambil melompat ke dasar sungai, dan sekali muncul lagi kendaraan. Pada zaman dahulu kala, Sungai Sikobo bermuara ke Jorong Sikobo, Kecamatan Oto Bali Utara. Namun pada akhirnya pindah ke daerah Air Bangis, Kecamatan Air Beremas. Nah, teman-teman penasaran kan kenapa muara Sungai Sikobo bisa pindah ke Air Bangis? Emangnya sungai ini mempunyai kaki? Yuk kita simak ceritanya, teman-teman. Begini kisahnya. Alkisah, pada zaman dahulu kala, di daerah Gunung Koto Tinggi hiduplah sekelompok penduduk. Namun karena terserang penyakit yang sangat berbahaya, mereka pun pindah ke daerah Pancuren dan pindah lagi ke daerah Sikobo. Sampai saat ini mereka masih berdomisili di daerah tersebut. Mereka hidup tentram dan damai. Kebersamaan mereka dalam segala hal seperti menangkap ikan, membangun rumah, mengerjakan sawah, dan banyak lagi pekerjaan yang mereka lakukan secara bersama-sama. Sikap gotong royong mereka dalam membangun negerinya patut kita jadikan contoh. Daerah Sikobo berada di pinggiran pantai, makanya mengharuskan penduduknya bermata pencarian sebagai nelayan. Walaupun ada sebagian kecil yang bermata pencarian sebagai petani, yaitu bersawah. Air untuk mengairi sawah yang berada di sana berasal dari aliran Sungai Sikobo. Pada suatu hari, dari kejauhan terlihat sebuah kapal besar yang hendak merapat ke pinggiran pantai Sikobo. Lalu salah satu warga di sana pun melihat dan berlarian sambil berteriak memanggil warga yang lain. "Oi, uyang kampung, lai kapal kadang tiba. Uyang kampung, mana kata pilaui?" teriak seorang pemuda. Mendengar teriakan tersebut, mereka pun berlarian sambil bersembunyi di balik semak-semak. Pot, pot, pot. Terdengar suara klakson kapal. Lalu turun lelaki tua yang diduga penduduk dari Raja Bujang Wionge. Pandangannya menyala
menyapu seluruh pandangan pantai Sikobo. Wahai para pengawal, lepaskan 2 ekor ayam jantan. Apabila berkokok, berarti ada kehidupan yang sejahtera di daerah ini. Ucap Raja Budamu Ome. Baik Tuan. Lalu para pengawal pun mengambil ayam yang diperintahkan oleh Raja Budamu Ome. Tak lama kemudian, ayam tersebut berkokok. Wahai para pendudukku, marilah kita sama-sama turun dari atas kapal ini. Menurut ramalan saya, di daerah ini terdapat kehidupan yang sejahtera. Lalu mereka pun turun dari atas kapal dan berjalan-jalan mengiringi daratan pantai Sikobo. Tak lama kemudian, dari balik semak-semak terdengar suara berisik. "Oi, ada siapa di sana? Ayo keluarlah, kami bukan orang jahat." Lalu mereka pun keluar dari tempat persembunyiannya. "Ada apa ya tuan-tuan datang ke daerah kami?" tanya salah satu penduduk. "Maaf kalau kedatangan kami di sini mengganggu ketenangan tuan-tuan. Kami datang ke daerah tuan hanya ingin melangsungkan hidup. Jika itu tuan bolehkan, bolehkah tuan?" "Baiklah, kalau memang tujuan tuan-tuan datang ke daerah kami mencari rezeki, marilah kita sama-sama membangun negeri ini." Semenjak saat itu, penduduk Sikobo menjadi semakin banyak. Mereka hidup rukun walaupun berbeda-beda asal daerahnya. Sehingga mereka mempelajari bahasanya masing-masing. Sampai saat ini, Ada minum, Deng. Minum. sampai saat ini kita sudah tidak mengetahui adanya perbedaan asal daerah karena semuanya sudah menggunakan bahasa Melayu. Suatu ketika dari kejauhan terlihat seorang kakek-kakek tua yang berpakaian kumal berjalan dengan tertatih-tatih dan menggunakan satu tongkat. Lalu ia berbicara dengan berbisik-bisik. Di atas saja. Batuknya di atas saja. "Bolehkah aku minta secangkir air minum?" "Wahai Pak Tua Kumel, tidak ada secangkir air minum pun untukmu." "Baiklah, kalau secangkir air minum saja tidak dapat diberikan di sini, kalian akan rasakan kesulitan air. Akan kupindahkan aliran sungai Sikobo ini ke aliran sungai Air Bangis." teriak Pak Tua tersebut. Lalu ia pun menarik tongkatnya dari aliran sungai Sikobo menuju aliran sungai Air Bangis. "Kalian akan rasakan kesulitan air." Melihat kejadian tersebut, ketua adat yang berada di sana sangat marah karena perilakuan jahil pemuda tersebut. Pemuda tersebut sangat menyesal atas tindakan jahilnya. Jadi, pesan moral dalam cerita ini adalah janganlah kalian bersikap sombong dan angkuh kepada orang.
Sampai disinilah cerita saya pada hari ini. Saya akhiri dengan wassalamualaikum.